mensikapi keputusan KPU Kota Metro tersebut. Yang diputuskan oleh teman-teman KPU sudah benar. Kalau ada bertebaran bahwa itu tidak secara kelembagaan tidak mendatangi KPU provinsi, KPU RI. Tetapi kan disampaikan dengan KPU Kota Metro sebelum mereka berhenti. Sekarang ini apa yang menjadi dasar KPU itu memutuskan untuk dibatalkan? Jadi menurut Abang bahwa keputusan KPU Kota Metro itu ini hanya pasal 3 yang dilanggar. Tetapi kalau saya melihat kembali dengan penyelenggara, bukan hanya pasal itu, tetapi yang bersangkutan adalah narapidana. Jadi transparansinya sudah dihilangkan. Iya, karena harus gini loh. Saya selalu menekankan kepada kita penjadi sumber, jangan sampai KPU ini menjadi atau penyelenggara pemilu ini menjadi justru menjadi membuat ketidakpercayaan masyarakat. Dan ini terjadi. Dan di Lampung itu kan berapa kali terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dengan Be Strong Channel, channelnya orang-orang keren. Kali ini saya akan coba untuk menghadirkan dua orang narasumber yang sangat kompeten, yang memang mungkin sangat ditunggu-tunggu pemikirannya. Kali ini kita akan coba untuk mengangkat topik tentang kontroversi keputusan KPU Kota Metro yang memang pada akhir-akhir ini sangat menggelegar dinamika politiknya. Untuk itu kita nanti langsung saja kita tanyakan kepada dua narasumber kita yang memang benar-benar sudah tidak tahan lagi untuk menyumbangkan pemikiran-pemikirannya. Untuk itu nanti kita langsung saja biar mereka berdua untuk memperkenalkan diri masing-masing. Silakan. Ya, saya Candrawansa. Saya dulu pernah menjabat sebagai ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung dulunya. Tapi setelah selesai ya balik lagi ke kampus karena dulu dari tahun 2006 sampai 2012 memang sudah mengajar atau akademisi. Akademisi ya Bang. Tapi karena kesibukan ketika terjun di dunia penyelenggaraan tahun 2012 sampai tahun 2023 ya kita cuti sehingga setelah selesai ya kembali lagi ke kampus Universitas Muhammadiyah. Oke, itu Bang. Terima kasih Bang Candrawansa, mantan komisioner dari Bawaslu Kota Bandar Lampung. Ya. Silakan untuk narasumber selanjutnya. Ya, saya Budiono, Bang Osep. Ya, saya bekerja di bidang pendidikan. Pendidikan ya. Iya. Jadi bekerja melayani anak-anak didik di kampus di Lampung. Ya, baik. Terima kasih kepada narasumber yang berkesempatan hadir di sini. Mungkin saya coba untuk bertanya dulu kepada abang kita, Bang Candrawansa. Ya. Karena ini kan berkaitan juga dengan tugas beliau dulu waktu menjabat sebagai Bawaslu Kota Bandar Lampung. Ya. Bang, seperti yang diketahui bahwa Kota Metro gitu ya, baru-baru ini sangat heboh gitu ya, dengan pasca dikeluarkannya surat keputusan oleh KPU Kota Metro yang pada pokok suratnya tersebut keputusannya membatalkan gitu ya, salah satu pasangan calon 02 mendiskualifikasi untuk tidak bisa melakukan kontestasi di Pilkada serentak 2024 ini yang akan diselenggarakan kalau tidak salah itu di tanggal 27 ya Bang ya, November ini. Nah, yang mau kita coba tanyakan ke Abang, bagaimana pandangan Abang selaku salah satu dulu sebagai komisioner Bawaslu di Bandar Lampung ini mensikapi keputusan KPU Kota Metro tersebut. Ya, kalau saya sebenarnya dari berprosesnya dugaan pelanggaran tersebut, pidana tersebut, memang sudah memprediksi atau ya meyakini bahwa ini akan berlanjut. Sehingga memang ketika saya diwawancara oleh beberapa media,
plus dengan beberapa YouTube Tribun Lampung. Itu ada jejak digitalnya bahwa saya sampaikan bahwa apabila yang bersangkutan memang melanggar pasal 71 lantas dengan unsur pidananya ada di pasal 188, saya rasa walaupun hanya hukumannya 1 hari percobaan sudah bisa membatalkan. Karena berdasarkan pengalaman saya juga demikian. Bukan harus yang bersangkutan misalkan kena hukuman dan dibuih, tetapi karena yang bersangkutan sudah diputus dan memang bersalah, saya rasa memang secara aturan yang bersangkutan sudah layak, memang KPU sudah on the track di dalam menjalankan regulasi tersebut. Apalagi dikuatkan dengan memang ada beberapa kontroversial terkait dengan PKPU 17 yang pernah saya baca juga sebenarnya. Pasal 15, pasal 16 katanya kan, pasal 15 itu kalau dia pidana yang bersangkutan atau salah satu di antara mereka 30 hari sebelum hari H bisa diganti atau berhalangan tetap. Berhalangan tetap atau unsur pidananya terpidana karena ada 1 dan 2-nya. Ada di bawahnya berhalangan tetap dan pidana. Sehingga kalau di sebelum 30 hari bisa diganti, tetapi kalau sudah 29 hari tidak bisa terganti. Nah, pertanyaannya memang kalau misalkan kalau kita memang bukan memang beneran ini kan sudah inkrah dan yang bersangkutan setelah tinggal 29 hari kurang di dalam pilkada hari hanya. Masa kalau 29 hari nggak kena masalah? Atau ketika 30 hari aja, sebelum 30 hari yang itu bermasalah, baru bisa diganti dengan partai politik. Kan walaupun secara politik saya sampaikan bahwa ini kan secara logika juga, bahwa nggak mungkin yang bersangkutan salah tidak diberikan sebuah punishment ketika tinggal 29 hari atau kurang. Nah, sehingga saya rasa memang yang diputuskan oleh teman-teman KPU sudah benar. Kalau ada bertebaran bahwa itu tidak secara kelembagaan tidak mendatangi KPU provinsi, KPU RI, tetapi kan disampaikan dengan KPU Kota Metro sebelum mereka berhenti, mereka sudah minta pandangan-pandangan dari KPU provinsi, sudah juga berkunjung kepada minta arahan kepada KPU RI, sehingga secara bulat mereka memutuskan bahwa yang bersangkutan memang bersalah. Walaupun secara melebar kembali bahwa kita baca bahwa hari ini adanya sebuah media yang menyampaikan bahwa hanya Komaru katanya yang didis, sedangkan Wahdi tidak. Kan aneh lagi nih. Kalau kita lihat sebenarnya yang didaftarkan oleh partai politik adalah pasangan calon. Bukan calon saja, tetapi pasangan calon. Ini kita tarik lagi ke 2015 di Lampung Timur. Antara Erwin dengan Priyo Budi. Priyo Budi meninggal dunia ketika masih menyisakan lebih dari 30 hari. Atau memang regulasi menyampaikan kalau sudah ditetapkan maka kalau berhalangan memang didiskualifikasi. Nah, keputusan MK kalau saya yang merubah bahwa lupa saya nomor berapa yang merubah bahwa kalau dia 30 hari lebih maka bisa diganti oleh partai politik. Tetapi kalau dia 29 hari maka tidak bisa diganti, berarti terdis semua. Saya kurang paham payung hukum seperti apa yang dapat juga agar nanti tidak menjadi sebuah kegaduhan kalau hanya diikutkan satu orang saja atau calon wali kotanya saja tanpa adanya wakil gitu, Pak. Jadi mungkin menurut Abang justru akan menimbulkan polemik baru. Ketika misalnya justru salah satu yang ikut gitu kan Karena pasti nanti ini terkait dengan keputusan KPU kembali bahwa KPU ini kan punya hal yang bisa membuat mereka kena unsur pidana pemilu. Walaupun mereka cuma sehari memang. Ini yang disayangkan. Ada unsur pidana pemilu apabila mereka tidak membuat sebuah putusan terkait dengan adanya calon yang terkena hukum dan memang diputuskan pengadilan bersalah, tetapi mereka tidak membuat sebuah putusan. Ada unsur pidana pada pasal 198 kalau tidak salah. Undang-Undang 10 Bali 10 tahun 2016 2016. Ada unsur pidananya. Misalkan mereka tidak memutuskan sebuah
pelanggaran tersebut yang memang sudah inkrah disampaikan oleh pengadilan, ya memang kalau kita semua mengkritisi, ya kita juga menanyakan Bawaslu seperti apa putusannya, bukannya Bawaslu sebagai penghantar surat, ya, tapi kan Bawaslu ada waktu yang mereka bisa melakukan sebuah penelusuran 7 hari. Kita lihat tanggal berapa putusan kemarin, putusan dari ini pengadilan. Ya, kalau 7 hari, ya seharusnya kan juga bisa. Wah, ini ada calon yang kena unsur pidana. Nah, kan 7 hari itu jumlah maksimal mereka untuk bisa memproses sebuah dugaan pelanggaran. Ya, jadi sebuah temuan. Ya, walaupun tidak bisa disalahkan juga terkait dengan KPU Metro, saya rasa untuk mengeluarkan sebuah putusan mendiskualifikasi kedua orang tersebut atau pasangan calon wali kota Metro nomor urut 2. Oke, kalau gitu kita lanjutkan kepada abang kita, Bang Budi. Nah, ini pandangannya dari seorang akademisi. Tadi udah disampaikan oleh Bang Chandra bahwa sudah pasti bahwa KPU Metro itu tidak bisa dikatakan bersalah karena memang dia sedang menjalankan putusan pengadilan yang telah berkembang. Nah, dari abang sendiri sebagai akademisi mengkritisi keputusan KPU itu bagaimana, Bang? Ya, kita harus melihat, jangan bicara tidak melihat SK-nya ya. Apa sih dasar memutuskan pembatalan itu? Pertimbangan itu kan menjadi dalam suatu keputusan itu yang menjadi pokoknya. Di salah satu pertimbangan itu kan ada beberapa timbangan. Pertama dia berupa ada surat pengantar dari Bawaslu. Surat pengantar adanya putusan. Yang kedua ada di poin B-nya ada surat pengantar putusan tentang tindak pidana pemilihan di putusan pengadilan Metro ya. Dan yang ketiga dasar membatalkan seseorang itu. Dia menggunakan pasal 7 huruf G dan I. Pasal huruf G dan I itu syarat pencalonan. Di Undang-Undang 10 2016. Disatakan itu syarat calon tidak pernah terpidana. Oke, kita pakai sepakat lah. Pak Komaruf terpidana. Ada PKPU nomor 8 tahun 2024. Yang dimaksud ada terpidananya adalah dia diancam hukuman di atas 5 tahun atau lebih. Pertanyaan kita adalah Komaruf itu diancam dengan pasal 188 itu ancamannya paling tinggi itu 6 bulan. 6 bulan, ya. Berarti kan masih punya syarat. Tidak, berarti pasal itu tidak bisa digunakan. Terus pasal 71 ayat 3 yang tadi disebutkan, itu kan perbuatan yang dilarang, tidak ada kata pembatalan. Terus pasal 140 itu bicara kalau Bawaslu mengeluarkan rekomendasi. Bawaslu tidak mengeluarkan rekomendasi, tapi surat pengantar. Dan itu ada pelanggaran administrasi. Di berita acara pleno Bawaslu Metro disebutkan tidak memenuhi unsur pelanggaran administrasi. Tidak bisa dipakai. 140. Dipakai lagi pasal 164 sebagai dasar. Itu kan pergantian ketika Pak Komaruf atau Pak Wahdi terpilih, baru terpidana, dia tidak terpidana di penjara. Nah, pertanyaan kita sekarang ini, apa yang menjadi dasar KPU itu memutuskan untuk dibatalkan? Itu orang hukum loh, bicaranya. Aturan mana yang dia pakai? Mungkin apakah di dalam putusan pengadilan itu sendiri kan ada kata dapat dibatalkan? Enggak ada. Tidak ada. Hanya memutuskan dia pidana denda subsidiar 1 bulan. Oh gitu. Jadi tidak ada dasar hukumnya untuk membatalkan itu. Dia melaksanakan perintah pengadilan mana, pasal berapa? Diktum itu tidak ada. Nggak ada. Karena kan kita tahu kebanyakan memang kan di media. Kita baca pasalnya baru saya tahu. Tapi surat keputusan ini tidak ada. Tidak ada ya. Kalau kita mengatakan melaksanakan putusan pengadilan, mana pasal berapa yang ditantumkan? Nah, seharusnya bukan pasal yang Bawaslu putusan pengadilan. Putusan mana? Yang satu yang digunakan sekarang, yang isu yang sudah berkembang adalah ini ada yang membatalkan satu calon. Artinya abang dengan kata lain mengatakan bahwa keputusan KPU tersebut gitu ya, itu disinyalir cacat hukum. Cacat hukum lah, kalau kita hukum lah, bicaranya gitulah. Terus ada lagi yang bicara bahwasanya ini nggak bisa, kalau misalnya ini bukan sengketa administrasi. Oke. Saya sepakat dengan aturan Bawaslu bahwasanya ini aturannya bahwasanya ini bukan objek sengketa karena penghasilan putusan pengadilan. Pak Osep tahu kan?
kita usulkan saja ke Bawaslu. Terserah Bawaslu memutusin apa. Ya. Ketika Bawaslu memutusin apa, sudah lewat tahapan kita bawa ke Bawaslu. Kita dong bisa ke PT UN. Ya. Kata siapa yang bisa dilarang kita ke PT UN? Bukan hak Bawaslu untuk mengatakan itu kewenangan bukan kewenangan PT UN. Baik. Itu berargumentasi di pengadilan dong. Itu orang hukum. Ya. Gitu kan, kita bicaranya secara teori hukum dong. Ya, benar. Ya kan gitu. Sepakat. Nah, sekarang lagi bicara tentang pasal 17. PKPU 17 2000. Kita kaitkan dengan PKPU 2008 dong. Ya, yang terbaru. 2008 2004 kan kita harus melaksanakan sistematis. Ya. Terpidana ini maksudnya yang dalam kurungan. Ya. Sehingga dia tidak bisa dilantik, tidak bisa berkampanye, maka dia harus dibatalkan dong. Loh ini kan pidana denda. Pidana itu ada pidana penjara, pidana seumur hidup, Ya. pidana kurungan, pidana denda yang paling ringan. Ya. Ini keadilan pemilunya di mana menurut saya? Jadi pas digunakan lagi konservasi lagi kan gitu. Saya sepakat dengan Pak Chandra bahwasanya aneh juga kalau hanya pasal satu calon aja. Kecuali mati. Ya. Berhalangan tetap. Iya, mati. Ya, ya. Ya ini kan jadi nambah aneh lagi. Ya. Saya kira ini apakah keputusan kompromistis, keputusan politik, keputusan hukum. Politik kembali Pak gitu. Nah, itu artinya gitu. Maka saya kekeh. Karena objeknya memang politik. Ya ini kalau kita gini aja lah. Kita fair aja. Ya. Tidak ada pelanggaran administrasi Pak Usai. Mm-mm. Tiba-tiba pidana. Ya. Loh, kalau pelanggaran administrasi nggak ada, dan dimulai dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan hukumnya pelanggaran administrasi. Di situ penyalahgunaan kewenangan kan? Ya. Di sana menggunakan kewenangan untuk kepentingan sendiri, program penyalahgunaan kewenangan tidak administrasi. Kan tidak ada kalau contohlah kasus korupsi. Kan mulai dari pelanggaran administrasi. Ya. Kalau pelanggaran administrasi nggak ada perbuatan melawan hukumnya. Ya. Kan harus nggak kekum dong. Ya. Gitu ya. Dan itu terbukti di deliknya. Deliknya pasal 71 ayat 3. Pak Wasek tahu lah. Ya. Delik material dengan delik formil itu apa? Ya. Kalau delik formil itu perbuatan. Delik material itu menguntungkan atau merugikan akibat. Ya. Pasal 71 ayat 3 itu delik material. Harus dibuktikan dulu menguntungkan dan merugikan. Kok tiba-tiba berdelik formil? Nah, kalau menurut Abang sendiri, apa yang sebenarnya harus bisa dilakukan dari keluarnya ketetapan KPU? Ya kan dalam hukum administrasi itu kan siapa yang memutuskan itu yang mencabut. Ya. Kan ada kesalahan kalau memang KSK ini. Kan saya sebutkan ada kesalahan-kesalahan. Dasar hukumnya dipakai salah. Sedangkan Bang, seperti kita ketahui bahwa komisioner KPU yang saat ini yang waktu itu memutuskan itulah tidak lagi. Iya itulah seharusnya ada ini ya. Ya. Iya. Sedangkan produk sudah menjadi produk hukum. Kan begitu Iya, kan? tadi 140. Ya. Waktu 7 hari. 7 hari. Kalau kita lihat ya, sejak diterima, itu tanggal 10 Ya. November, putusan tanggal 20. Ya. Ada waktu 10 hari. Lewat waktu nggak? Lewat waktu nggak? Ya. Nah, persoalannya kan begitu. Iya, ini kan adanya. Saya bilang, alasan-alasan yang menjadi keputusan KPU yang itu Petro itu mengeluarkan putusan, itu kan cacat menurut saya. Dan itu menurut saya yang tadi ditanyakan, bagaimana kok ini kan koreksi bisa melalui namanya organisasi tersebut. Oke. Bisa KPU provinsi KPU ataupun atau KPU pusat, dia tetap mengirim surat kepada KPU. Dia kan organisasi berjenjang ini. Ya. Bukan yang sifatnya independen terlalu independen, enggak berjenjang. Ya. Nah, harusnya dikoreksi. ya, jadi menurut Abang Dibatalkan oleh KPU Metro yang ya, dengan jadi komisioner yang menurut baru. Abang bahwa keputusan KPU Kota Metro itu cacat hukum Iya. sehingga organisasi di atasnya yang Iya. lebih tinggi baik itu KPU provinsi Iya. ataupun KPU RI Iya. itu bisa menganulir Iya, menganulir. keputusan tersebut. Tapi kan menganulir tetap keputusan KPU Metro yang baru kan. Oke. Ya, artinya dia memerintahkan kepada KPU yang baru untuk mengkoreksi ini. Karena dasar hukum dan salah. Nah, bentuk koreksinya itu juga tentunya adalah bentuk surat keputusan. Iya. Nah, pertanyaannya mungkin di masyarakat, bagaimana dengan putusan pengadilan tadi? Iya. Gitu kan. Satu sisi kan tadi yang Abang katakan ini tentang kontennya daripada surat keputusan itu yang cacat. Iya. Tetapi kita bicara tentang yuridis formalnya bahwa KPU Kota Metro itu telah mengeluarkan surat keputusan yang tentunya punya implikasi hukum. Nah, pertanyaan mungkin di masyarakat ini bagaimana gitu ya? Karena kan ini sudah ada putusan pengadilan sudah berkuatan hukum tetap, tentu harus dijalani juga dan tentu juga punya sanksi dan implikasi hukum. Nah, pandangan Abang sebagai seorang akademisi untuk hal tadi terlepas dari tentang koreksi adanya cacat hukum tadi,
untuk putusan yang tadi yang seharusnya menurut Abang tadi lebih berkeadilan gitu ya, oleh KPU Kota Metro, itu pandangan hukumnya gimana? Iya, artinya gini kan, kita nggak menafikan ada putusan pengadilan. Ya. Tapi dasar membatalkan itu putusan pengadilan itu pasal berapa? Kan harus merujuk. Kita merujuk pasal 71 ayat 5. 71 ayat 5 itu kumulatif. Kalau dia melanggar ayat 2 dan ayat 3. Kan yang dilanggar cuma ayat 3. Tidak ayat 2-duanya. Kan gitu kita berkonstruksi pikir. Kalau bisa bahasanya dan atau boleh. Dan itu muncul di pengadilan itu. Waktu ditanya. Ya. Kalau kita lihat suasana pengadilan, oh inilah, ya. Ditanya ketika pengadilan dan di fakta persidangan, itu kan kegiatan yang bukan kegiatan yang bersifat tertutup, tapi terbuka. Itu Forkopimda ada di situ. Ya. Dan maaf, salah satu penuntut umumnya ada di situ. Ya. Ketika hakim menanyakan, loh harusnya ibu di sini. Ini sudah nggak bisa, benar pengadilan ini sudah nggak. Ini kan kita. Jadi pengadilan juga sesungguhnya ikut terlibat. Iya, hadir. Oh iya. Kalau Pak Osep tahu lah. Kalau suatu teori sudah delik formil, delik material itu sudah suatu hal yang ilmu hukum orang sudah tahu yang mana delik formil, yang delik material. Kalau sudah mencampur antara delik material dan formil dicampur, bagaimana kepastian hukumnya? Ya. Kan gitu. Ya. Kan gini aja, contoh putusan Mahkamah Konstitusi tentang pidana korupsi. Kan merugikan. Delik apa? Delik material kan? Apalagi putusan ini dilakukan, saya bilang tadi, belum penetapan pasangan calon yang dirugikan belum ada. Ya. Diuntungkan yang mana? Belum tentu jadi calon. Jadi menurut Abang, apakah memang sebenarnya konstruksi ini, ya anomali ini lahir dari pertimbangan majelis hakim yang memang? Ya kalau majelis hakim kan sudah jadi putusan, jadi ya menurut saya sih agak aneh gitu kalau delik formil, delik material, delik formil itu bukan ininya hakim, kan undang-undang itu kan adalah Mahkamah Konstitusi gitu kan. Jadi kalau kita bicara itu memang seharusnya cuman dari putusan hakimnya mau nggak benar mau kan, tapi kan kita sebagai praktisi akademisi kan bisa melakukan eksaminasi dong. Ya ada kritik terhadap itu kan, memang harus ada koreksi ke banding kan gitu. Tapi tidak dilakukan oleh si prinsipalnya atau yang ininya itu. Itu yang saya sesalkan kali kan gitu. Karena menurut saya ini nggak benar gitu kan. Apalagi jelas di situ dikatakan berita acara plenonya berdasarkan temuan tidak termasuk pelanggaran administrasi pemilihan. Ya kalau nggak ada penyalahgunaan kewenangan dalam apa? Kan penyalahgunaan kewenangan itu kan administratif dulu. Kalau penyalahgunaan nggak ada, di mana dibuktikan di pengadilan ada penyalahgunaan kewenangan? Jadi ada kontroversi menurut saya yang. Jadi apakah bisa disimpulkan Bang bahwa memang keputusan ini juga memang dibuat terkesan memang putusan-putusan politik yang memang mencampur adukan antara delik formil dan material, yang juga pada akhirnya berdampak kepada penyelenggara negara yang harus melaksanakan putusan itu sendiri. Artinya begini, ya KPU, ex-KPU kan begitu kan, yang telah memutuskan ketetapan tersebut kan, tentunya pasti akan bicara bahwa dia hanya sekedar menjalankan isi putusan kan. Kembali lagi kan seperti itu. Baik. Kalau gitu kita lanjut kepada abang kita, Bang Chandra. Iya. Tadi sudah kita dengarkan Bang, pendapat dan kritikan konstruktif dari Bang Budi selaku akademisi, bahwa memang keputusan itu sendiri memang syarat dengan pemikiran-pemikiran yang ambigu gitu ya, sehingga antara delik formil dan materialnya tercampur, yang mengakibatkan pelaksanaan dari putusan itu juga tentunya juga bercampur kan begitu kan. Nah, mengakibatkan penegakan hukumnya menjadi tidak jelas kan gitu kan. Ya kan? Karena penegakan hukum tidak jelas, maka tentunya akan berimbas kepada upaya hukum juga yang tidak jelas kan begitu kan. Nah, pertanyaan saya ke Abang nih sebagai dulu masuk ke penyelenggara pengawasan pemilu Bawaslu. Pemikiran Abang sebagai Bawaslu mungkin mewakili Kota Metro, seharusnya bagaimana Bang? Sebelum lah ya kejadian ini. Tadi kan Abang katakan bahwa seharusnya ini sudah bisa diantisipasi. Ketika laporan ini masuk 7 hari kan gitu ya di Gakumdu kan gitu kan ya, untuk
nantinya bisa lanjut atau tidak kan gitu ya, dinaik ke sidik atau tidak. Dari situ saja Bawaslu memegang peranan. Nah, mungkin dari pemikiran Abang terhadap kasus ini, kita agak ini ke belakang agar masyarakat juga paham apa yang sebenarnya juga ini harusnya bisa dilakukan dari awal. Silakan, Pak. Ya, memang agak berbeda. Sebuah aturan itu ditetapkan kepada incumbent. Beda dengan ya yang belum pernah menjadi incumbent atau penantang. Nah, bedanya Bang, coba. Ya, bedanya kan ada beberapa, termasuknya pasal 71 tadi. 71. 6 bulan sebelum hari H, yang incumbent dilarang untuk membuat sebuah keputusan yang menguntungkan ataupun merugikan pasangan calon. Nah, ini kan kalau incumbent. Kalau bukan incumbent, ya berarti sah-sah saja. Nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Termasuk merolling pejabat ASN tanpa seizin dari Kementerian Dalam Negeri. Ini kan berarti ada pengecualian untuk calon incumbent yang pasal tersebut. Sehingga menurut saya memang sebenarnya bisa diantisipasi ketika yang bersangkutan sudah baru 1 periode akan mencalon kembali. Sudah diantisipasi bahwa oh ini 6 bulan sebelum hari H. Jadi saya harus antisipasi agar tidak menggunakan ya ketika saya sambutan pidato ya mengarah kepada menguntungkan ataupun merugikan. Karena ini sebuah kasus sebenarnya ya pernah terjadi di Sumsel apa Jambi kalau tidak salah. Ini juga terkait dengan hal itu. Padahal pengawas pemilu kalau tidak salah yang menemukan. Padahal ini kan sudah lebih daripada 7 hari, tapi masih diproses karena baru ketahuan karena, nah ini pasal kita itu atau undang-undang kita ini atau Perbawaslu terkait dengan ditemukan atau diketahui, diketahuinya walaupun dia 2 bulan yang lewat, 2 bulan yang lewat, kalau baru diketahui bisa diproses. Ini kan politik ujungnya. Lantas kalau yang misalkan ini sudah 7 hari, tapi ya baru tidak diketahui, bisa nggak diterima. Atau tidak diproses kalau dia temuan atau dia ketika laporan, oh ini kan udah lama nggak bisa diproses ini ya, walaupun Bawaslu akan menyampaikan bahwa ini tidak memenuhi unsur nanti, tetapi kan sudah tahu bahwa ini sudah diketahui lama, tetapi kan ada yang sama sekali seolah-olah tidak mengetahui hal ini sehingga walaupun sudah sebulan, 2 bulan, 3 bulan masih bisa menjadi sebuah temuan dan berproses hukumnya. Jadi kan memang keputusan politik saya menurut saya memang ya ada pengecualian terkait dengan ya metro misalkan yang saya rasa memang nuansa politiknya sangat kental. Ya, saya kembali lagi menyampaikan bahwa ya Bang Budi menyampaikan bahwa ini hanya pasal 3 yang dilanggar. Tetapi kalau saya melihat kembali melihat penyelenggara bukan hanya pasal itu, tetapi yang bersangkutan adalah narapidana. Walaupun misalkan percobaan sekali lagi, apalagi ini denda, apalagi ini yang dilanggar adalah pidana pemilu, bukan pasal-pasal yang lain, tapi pidana pemilunya atau ya bukan pidana umum yang mesti menjadi sebuah filter atau hal pilihan yang akan ditetapkan oleh teman-teman KPU. Nah, inilah yang menurut saya sehingga ya udah benar kalau sekali lagi kalau saya bahwa ini pembelajaran politik juga buat kita. Kalau tidak pernah berdinamika seperti ini, ya nanti calon-calon atau incumbent nanti untuk tahun 2030 29 ini kan nanti terjadi lagi, sehingga mereka harus hati-hati. Ini salah satu bagian pendidikan politik yang menurut saya sangat luar biasa. Kan nasional, beberapa kali Lampung nasional dari zamannya Sahrudin, zamannya Erwin, Arifin. Nah, zamannya Epa yang ketika itu katanya menyalahkan Bawaslu, tapi Bawaslu provinsi nggak salah menurut saya. Iya, Bawaslu kota disalahkan karena tidak ada temuan, enggak juga. Ada nggak laporan Bawaslu Kota Bandar Lampung? Ada nggak kita dilaporkan bahwa ini memenuhi unsur politik uang? Enggak juga. Bawaslu provinsi salah, kewenangan mereka untuk memutuskan, membuat sebuah putusan terkait dengan TSM-nya, pandangan mereka yang dilaporkan. Walaupun kembali secara politik ya dilaporkan dini hari, ya sebelum jam 12.00 atau 00 ya masih hari Selasa. Ya sebelum itu 00:01 baru hari Rabu gitu, Bang. Jadi memang masih ada kelemahan lah Bang ya. Tentu. Ya sekali lagi kalau menurut kita lihat kelemahan bahwa di Undang-Undang 10 itu ya mungkin salah ketik, pasti salah ketik sepertinya. Ada kewenangan pengawas pemilu yang memproses sebuah dugaan pidana pemilu. Pasti salah ketik. Tetapi kan apakah yang sudah masuk lembaran negara itu salah?
Tapi kan nggak mungkin. Hal yang mungkin, ya walaupun Undang-Undang 10-nya masih panwas, belum jadi Bawaslu, tapi ya semuanya membuat sebuah pendapat bahwa pengawas pemilu di tingkat kecamatan tidak bisa memproses sebuah dugaan pidana pemilu karena tidak ada unsur Gakumdu yang ada di sana. Mudah-mudahan kan berkaitan dengan pasal tadi terkoreksi di dalam penjelasan biasanya, Bang. Ya kan gitu, Bang ya. Iya. Mudah-mudahan. Enggak, jadi gini. Tapi kalau penjelasan tidak ada, saya coba ini. Saya sependapat dengan Pak Chandra bahwasannya ini pendidikan politik gitu ya. Tapi kita lihat dulu. Fungsi pasal 71 ayat 3 itu sebelum perubahan itu delik formil. Tetapi ketika dirubah delik material, maka akibat menguntungkan kerugian harus ada terbukti. Ingat kasus putusan MK kemenangan Prabowo Pak Gibran itu kan alasan pertimbangan hak Mahkamah Konstitusi itu penggugat tidak bisa membuktikan keuntungan atau kerugian itu pasalnya, persoalannya. Bukan kita memberi ini kepastian hukum itu sendiri, karena ini berbeda di kasus-kasus lain. Kasus Papua hari ini diputuskan dia tetap mencalonkan diri, tidak masuk Gakumdu, tidak masuk pidana. Berarti kan ada apa gitu? Terhadap pasal ini, Bawaslu itu kan harusnya terkonek semua kan, paham lu pasal ini harusnya gini, ke pidana. Itu di Papua nggak terpidana, tapi diputuskan melanggar pasal 71 ayat 3, 71 ayat 5. Tapi dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena hanya unsur satu pasal saja yang dilanggar. Kan gitu. Baik, Bang. Kita sudah. Karena KPU nggak melaksanakan rekomendasi kalau nggak melaksanakan rekomendasi Bawaslu pidana kan. Ketika dia sudah melaksanakan itu dibatal juga sama Mahkamah Agung. Baik. Kita sudah sama-sama tangkap dari pemikiran-pemikiran dan pandangan hukum narasumber tadi. Mungkin selanjutnya saya kasih kesempatan buat abang berdua untuk closing statement. Dari abang sendiri dulu. Kalau saya sih ini aja lah. Ini kan Pak Chandra tahu lah. Kita dimulai dari proses rekrutmen lah. Ini kan bicara ketidakprofesional dan integritas ini bicara. Rekrutmen KPU maupun Bawaslu bagaimana suasana rekrutmen itu. Saya selalu teriak-teriak itu. Nah inilah kalau yang terjadi kalau rekrutmennya itu tidak lagi dulu masih ada CAT. Kalau sekarang CAT ada tapi pengumumannya nggak disebutkan. Kalau sekarang tiba-tiba diam. Kalau dulu zaman saya jadi pansel, CAT langsung keluar, beliau bisa ngelihat tawarnya berapa, nama siapa, berapa nilainya, berapa keluar. Ada passing grade. Sekarang nggak ada. Tiba-tiba. Jadi transparansinya sudah dihilangkan. Iya, karena harus gini loh. Saya selalu menekankan kepada kita menjadi narasumber jangan sampai KPU ini menjadi atau penyelenggara pemilu ini menjadi justru menjadi membuat ketidakpercayaan masyarakat, dan ini terjadi. Dan di Lampung itu kan berapa kali terjadi. Dan saya harus dimulai dari rekrutmen. Dan saya udah ngomong di depan MK. Depan MK saya mengatakan saya orang yang pertama kali melaporkan ke anggota oknum Komisi Pemilihan Umum di provinsi yang terlibat suap, dan ini terbukti kan. Terbukti. Ya itu artinya proses rekrutmen. Karena kita jangan apalagi sekarang undang-undangnya memang multitafsir, ditambah lagi PKPU-nya multitafsir, itu. Sehingga menjalankan putusan enggak. Ya kalau dia nggak profesional, nggak paham, Pak Usep, kitanya kan menimbulkan ketidakpastian. Ketika menimbulkan ketidakpastian di proses pilkada, ini kan bisa menimbulkan kegaduhan dan kegoncangan. Dan masuk intervensi politik baik materi dan sebagainya. Saya kira itu. Terima kasih Bang Budi. Selanjutnya Bang Chandra, silakan. Saya beberapa pesan untuk masyarakat plus dengan calon. Yang pertama, saya minta kepada calon incumbent wabil khusus memang harus berhati-hati karena ada aturan tersendiri, ada beberapa pasal yang mengatur tentang kewenangan incumbent di dalam mencalonkan kembali menjadi bupati, wali kota maupun gubernur. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk masyarakat pintar-pintar di dalam memilih calon agar nanti bisa memang sesuai dengan niat dari semua rakyat atau penduduk di tingkat kabupaten tersebut. Sehingga memang amanah yang diberikan kepada salah satu pasangan calon yang terpilih nanti memang amanah dari masyarakat mayoritasnya. Yang terakhir, untuk penyelenggara pemilu memang harus menjalankan dan memang kunci utama adalah integritas. Karena bukan hanya pertanggungjawaban hanya kepada regulasi saja, kepada masyarakat saja, tapi pertanggungjawaban kepada sumpah dan janji ketika kita dilantik. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Abang Dua yang telah memberikan
statement closing yang tentunya insya Allah bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin. Demikian sahabat Be Strong Channel, tadi sudah sama-sama kita dengarkan bersama bagaimana tadi pemikiran-pemikiran dan pandangan-pandangan yang sangat brilian ya dari kedua narasumber kita. Ke depan kita berharap bahwa kita sebagai masyarakat harus semakin cerdas memilih pilihan kita untuk menjadi seorang pemimpin, dan yang pasti mudah-mudahan kita bisa menjalankan hak kita di tanggal 27 November nanti dengan aman, adil, dan tentunya bebas ya. Demikian saja dulu pertemuan kita kali ini. Salam sehat dan be strong. Be strong. Strong.